Bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa. Ini. Jadi yang Bisa, Pak. sudah ngulupin lengkap itu kelompok 1 yaitu Alifa, PowerPoint sama makalah, kemudian kelompok 2 Desma, kelompok 3 Dimas ya, Dimas kemarin ngirim lagi itu. Kelompok 4 ini Gandes ya, Gandes kemarin sudah masuk dua-duanya. Yang belum masuk itu Irsan, baru PowerPoint, makalahnya belum. Kemudian yang nomor 6 ini siapa, Muhammad Aziz Asmi ya, ini Izin, Pak. baru baru Sudah saya makalah. kirim ulang, Pak. Ya, nanti coba dikirim ulang lagi karena Bisa, Pak. belum masuk ya. Ini yang sudah masuk otomatis saya masukkan ya. Itu ya, jadi supaya tahu. Nah, kelompok 7 ini yang terakhir ini siapa belum masuk nih, mestinya dikirim ke lebih awal ya. Jadi saya bisa menyimpan kalau seandainya ada kendala di bisa saya buka dari sini. Ya ini ya, kelompok 6, kelompok 7 belum. Ya, terakhir tadi yang masuk itu Gandes ya, kaki ya. Sama Dimas kemarin ya, yang untuk ini. Ini yang sudah terekam ya. Dan ini sudah dapat nilai dari saya ya. Jadi tolong ini membantu nilai Anda karena ini terus terang aja makalah ini cukup besar juga ya nilainya ya. Oke, itu dari saya. Silakan yang presentasi dulu ya. Coba yang belum yang nggak masuk siapa nih? Coba sekali lagi. Jasmine ada nggak Jasmine? Ada, Pak. Gali mana Gali? Saya Pak, hadir Pak. Nasma, Nur, Saya, Pak. Nafa, Naura. Hadir, Pak. Oke, Siti Nur Hasanah. Mana? Saya dapat dari Prodi mahasiswanya cuma 17. Kok ini yang 18 ini gimana nih, Kandis? Yang ujian itu terdaftar 17 orang ya. Di daftar yang saya terima dari Prodi, mahasiswa jumlah mahasiswa 17. Tapi yang di daftar yang absensi saya 18 orang. Siapa itu yang kira-kira belum muncul? Ya, tolong deh nanti daripada bermasalah karena terus saja kemarin ada mahasiswa angkatan kakak kelas ya. Itu ya saya maklumin ujian sampai sekarang nggak ikut UAS. Ya, kasihan itu. Ya, izin ke saya apa saya belum melunasi administrasi nggak apa-apa bagi saya. Tapi tolong akhirnya sampai saya tunggu-tunggu nggak bisa, kemarin rapat dosen dibatasin, diputus. Akhirnya kalau nggak dianggap nanti apa 3M. Nah, itu kasihan ya Anda ya. Tolong ya 3M ya. Tolong ya. Jadi ini kemarin rapat dosen juga sampaikan sama dosen bahwa kan ada yang terlambat belum ngirim nilai. Ada 2 orang saya bilang belum masuk. Alasannya memang katanya belum administrasi, belum lengkap, belum selesai. Saya tunggu satu yang baru masuk, satu belum ya. Jadi saya kasihan juga untuk nilai Anda belum masuk ke prodi, nanti Anda dianggap mengulang atau P3M. Nah itu ya, tolong ya, kasihan nanti. Itu dari saya ya. Ini Siti Nur Hasanah ada orangnya? Nggak ada ya? Oke itu ya, silakan yang maju hari ini, silakan siapa? Saya Pak sama Agung, Pak. Ya ya silakan. Izin share screen ya, Pak. Nanti tolong dikirim ke saya ya secepatnya ya. Oh, sudah dikirim sama Agung, Pak. Sudah dikirim, Pak. Barusan, Kapan? Pak. Tadi, Ya, Pak. ya nanti saya cek ya. Oke, Ya. yuk silakan Ya, Pak. presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Minarto, selamat pagi teman-teman semua. Saya Muhammad Asmiatara di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ukuran epidemiologi. Nama saya Muhammad Asmiatara. Nama saya Muhammad Agung Arafi. Di sini ada ukuran epidemiologi. Ukuran epidemiologi adalah alat penting dalam epidemiologi untuk memahami dan menganalisis distribusi
determinan, dan kontrol penyakit di populasi. Lanjut ada rate. Di sini ada definisi rate. Rate adalah suatu ukuran frekuensi yang mana suatu peristiwa terjadi di dalam populasi yang ditetapkan dalam suatu periode waktu tertentu. Karena rate menyajikan frekuensi penyakit berdasarkan besar populasi, maka rate dapat digunakan untuk mengukur besarnya masalah kesehatan, atau lebih besar atau lebih kecil, di antara tempat yang berbeda. Waktu yang berbeda dan di antara kelompok yang berbeda, di mana masing-masing tempat, waktu, dan kelompok berasal dari populasi yang berbeda. Di sini ada rumus rate. Rumus rate-nya adalah jumlah orang atau individu yang mengalami peristiwa periode tertentu dibagi jumlah populasi berisiko sesuai numerator dalam waktu tertentu atau per unit waktu dikali K. K ini adalah konstanta. Nah, lanjut di sini ada contoh soal rate numerator. Di sini numeratornya adalah jumlah wanita yang baru mengalami kanker payudara di Kota Jakarta pada tahun 2004 berjumlah 70. Untuk denominatornya ini ada jumlah wanita yang belum pernah terkena kanker payudara atau populasi beresiko, yaitu 1.000 per orang bulan Maret tahun 2004. 1.000 per orang bulan Maret merupakan orang per waktu. Orang per waktu menunjukkan unit per waktu. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu rate-nya adalah 70 dibagi 1.000 per orang bulan Juli 2004. Sampai dengan 70 kasus per 1.000 orang bulan. Lalu ada kecepatan mobil dibagi jarak per unit waktu, yaitu 100 km per jam dan unit. Jumlah penderita DBD per unit orang waktu, yaitu 20 orang per 1.000 orang per 1.000 orang bulan. Selanjutnya di sini ada rasio. Rasio merupakan satu angka numerator atau pembilang dibagi dengan angka lain, denominator atau penyebut. Berdasarkan definisi ini, maka proporsi maupun rate merupakan bentuk rasio. Tapi rasio merupakan numerator dan denominator tidak saling berhubungan atau pembilangnya bukan merupakan bagian dari penyebutnya. Ini yang membedakan dengan proporsi. Berikut di sini ada rumus rasio. Jadi rumusnya itu yaitu jumlah orang atau peristiwa dalam satu kelompok dibagi jumlah atau rate orang atau peristiwa dalam kelompok yang berbeda dari numerator dikalikan dengan konstanta, atau A per B dikali K, di mana A dan B memiliki unit yang berbeda atau tidak saling berhubungan. Nah, berikut ada contoh soal. Misalkan dalam suatu KLB itu kejadian luar biasa, penyakit tifus, jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan perempuannya sekitar 15 orang. Maka rasio penderita laki-laki dan perempuan adalah 30 banding 15. Dan kalau disederhanakan lagi sekitar 2 dibanding 1. Lanjut, di sini ada proporsi. Proporsi merupakan suatu pecahan atau fraksi di mana numerator atau pembilang adalah bagian dari denominator atau penyebut. Atau dengan perkataan lain, proporsi merupakan perbandingan sebagian terhadap keseluruhan. Proporsi merupakan salah satu bentuk dari rasio. Proporsi biasanya digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasinya. Proporsi dapat dalam bentuk desimal, pecahan, atau persentase. Sini ada rumus dari proporsi, yaitu jumlah orang atau peristiwa dengan karakteristik khusus dibagi total keseluruhan orang atau peristiwa, seperti yang ada pada pembilang dikali konstanta, atau A dibagi A tambah B kali konstanta. Nah, lanjut ada contoh soal proporsi. Di sini ada contoh tentang menghitung proporsi laki-laki yang menderita diabetes. Di sini numeratornya ada 189 pria yang mengalami diabetes. Lalu ada denominatornya di sini adalah 3.340, yaitu jumlah keseluruhan laki-laki. Di dalamnya terdapat 189 yang mengalami diabetes dan 3.151 laki-laki yang tidak diabetes. Sampai dengan populasi beresiko. Maka ketika dimasukin di rumus, yaitu proporsi 189 dibagi 3.340 dikali 1%, sampai dengan 5,658%, atau disederhanakan lagi menjadi 5,66%. Di sini ada catatan bahwa numerator dan denominator memiliki dimensi yang sama, yaitu sama-sama laki-laki. Selanjutnya ada incidence rate. Incidence rate
adalah jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan dalam persen atau per mil. Dalam praktek epidemiologi, incidence rate biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar atau frekuensi suatu penyakit infeksi dalam suatu kelompok masyarakat. Jika incidence rate suatu kelompok masyarakat lebih tinggi dari suatu kelompok masyarakat yang lain, maka ini menunjukkan bahwa kelompok pertama mempunyai risiko yang lebih besar untuk menderita penyakit infeksi tertentu dibandingkan kelompok 2. Di sini ada rumus incidence rate, yaitu jumlah penderita baru dibagi jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada pertengahan tahun, dikalikan dengan konstanta. Next. Nah, di sini ada contoh soal. Pada suatu daerah, di suatu penduduk, pada tanggal 1 Juli tahun 2009, sebanyak 100.000 orang yang semuanya rentan terhadap penyakit. Ditemukan laporan penderita baru sebagai berikut. Pada bulan Januari sekitar 50 orang, bulan Maret 200 orang, bulan Juni 150 orang, bulan September 10 orang, dan bulan Desember 90 orang. Berapakah insiden rate per 1.000 penduduk di daerah itu selama setahun tersebut? Lalu kita masukkan saja angka-angkanya. 50 pada bulan Januari ditambah, maaf ini saya salah ngetik, maksudnya 200 pada bulan Maret ditambah 150 pada bulan Juni ditambah 10 pada bulan September ditambah 90 pada bulan Desember, lalu dibagi dengan jumlah penduduk. Maka hasilnya sekitar 500 per 100.000. Jika disederhanakan, sekitar 5 per 1.000 penduduk. Nah, selanjutnya ada prevalence. Di sini ada prevalence adalah sinonim dengan status suatu penyakit, sedangkan insiden adalah kejadian atau event, penyakit, atau perubahan dari status sehat ke status sakit. Prevalence adalah jumlah kasus penyakit, orang yang terinfeksi atau kondisi yang ada pada waktu tertentu, dihubungkan dengan besar populasi dari mana kasus itu berasal. Untuk prevalensi terdapat 2 ukuran, yaitu point prevalence atau preferensi saat dan period preference atau preferensi periode. Untuk rumusnya di sini ada jumlah individu yang sedang sakit pada saat tertentu dibagi jumlah individu dalam populasi tersebut pada saat tertentu itu. Untuk lanjut ke point prevalence. Di sini point prevalence rate atau preference titik merupakan probabilitas bahwa seorang individu menjadi kasus atau menjadi sakit pada suatu titik tertentu. Point prevalence adalah jumlah kasus individu yang mengalami penyakit, kondisi, atau kesakitan pada suatu titik waktu yang spesifik atau jumlah kasus yang ada pada satu titik waktu. Point prevalence atau preferensi titik ini mengukur keberadaan penyakit, kondisi pada satu titik waktu yang singkat, secara teoritis menghentikan waktu semenit bahkan sejam. Untuk rumusnya ada jumlah penderita lama dan baru pada saat tertentu dibagi jumlah penduduk saat itu dikali per konstanta. Di sini juga ada keterangan bahwa konstantanya ini bisa 100% atau 1000%. Nah, ini adalah contoh soal dari point prevalence rate. Contohnya satu sekolah dengan murid sebanyak 100 orang, kemarin 5 orang menderita penyakit campak, dan hari ini 5 orang lainnya menderita penyakit campak. Lalu berapakah point prevalence rate-nya? Langsung dimasukkan saja ke rumus. Point prevalence-nya 10 dibagi 100 kali 100%, yaitu hasilnya adalah 10%. Selanjutnya ada periode prevalence rate. Period prevalence probabilitas seorang individu berada dalam keadaan sakit kapan saja selama satu periode tertentu. Prevalensi periode mencakup total individu yang pernah mengalami penyakit yang menjadi sorotan pada periode waktu tertentu. Prevalensi periode dimulai pada satu titik waktu dan berhenti pada suatu titik waktu. Perhitungan juga memasukkan kasus baru yang terjadi selama periode. Begitu dengan kekambuhan penyakit yang selama periode waktu yang berurutan. Di sini ada rumusnya. Rumusnya itu jumlah penderita lama
dan baru dibagi jumlah penduduk dikalikan konstanta. Next. Contoh soalnya, suatu kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 100 orang, 20 orang diantaranya sejak 2 bulan yang lalu tidak masuk kantor karena menderita penyakit A. Dan selanjutnya, pada hari ini, 30 orang lainnya terpaksa pulang karena menderita penyakit A. Berapakah periode preference rate-nya? Jadi, kita masukkan angkanya 20 ditambah 30 per 100. 20 ini untuk orang yang menderita penyakit pada 2 bulan lalu, dan 30 orang ini eh, jumlah orang yang pulang karena menderita penyakit. Lalu kita bagikan dengan 100 jumlah karyawannya dan dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sekitar 50%. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin dipertanyakan? Oke, yuk silakan. Tolong di stop share biar lihat. Oke. Ini Siti Nursana nggak ada ya? Ya, Gandis. Mana Gandis? Nggak Iya ada ya? Pak, belum hadir. Nggak hadir ya. Oke. Ini sudah berusaha si siapa namanya Agung sama Asmi mengeluarkan contoh-contoh soal ya, walaupun tadi ada beberapa yang masih kurang. Contohnya konstante. Konstante itu nggak perlu lagi ditulis 100%, nggak boleh 1000%, tulis saja konstante kali 100. Itu hasilnya menunjukkan persen. Kalau kalikan 1000 menunjukkan adalah per mil. Ya. Jadi nggak perlu lagi ditulis 100%. Mungkin Anda mengambilnya dari salah satu sumber demikian. Sebetulnya nggak, dalam EPIT itu ya nggak harus ditulis, memang nggak harus. Kalau sudah kali 100 berarti hasilnya 1%. Artinya apa? Kalau kita 50%, dari 100 orang terdapat yang sakit 50, itu cara bacanya. Ingat ya, nanti kalau ujian Anda kalau itu salah saya coret ya. Jadi perkalian konstante ini ada artinya ya. Kali 1000 berarti per mil. Artinya apa? Misalnya contoh, kalikan konstante 1000, hasilnya 10 per 1000. Jangan lupa ya, ditulis pernya. Itu menandakan konstantanya berapa ya. Itu kalau saya suruh jawab atau suruh membaca, apa artinya 10 per 1000? Artinya dari 1000 penduduk ya terdapat yang sakit 10. Itu ya, paham? Paham semuanya? Ya Pak, paham Pak. Pak. Ya, Januar. Januar tolong ya. Ini nanti serius ya, Januar. Ini penting ya. Supaya Anda paham ya. Tuh, konstante itu nggak perlu lagi ditulis. Nanti lucu. Ini kuliah di mana nih? Udindo Pak. Yang ngajar Pak Minarto. Wah, itu. Ya udah, ya itu secara lazimnya atau biasa yang digunakan di EPIT itu adalah kali 100 konstante, hasilnya pasti persen. Kalau kali 1000 berarti per mil. Kalau kali 10.000 bisa per 10.000 harus ditulis ya. Karena Pak, konstante itu bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000 tergantung jumlah penduduknya. Kalau penduduknya jutaan, ya kalau kalikan 100 hasilnya kecil sekali, nanti bacanya susah ya. Itu ya caranya ya. Paham ya? Oke, tadi Paham ada Pak. ada beberapa, karena Asmi sama aku sudah mulai. Memang di dalam makalah-makalah yang lain ya itu ada periode pervalen, poin pervalen. Boleh-boleh saja. Tapi intinya karena saya orang lapangan ya, saya orang lapangan, orang Kementerian Kesehatan ya, itu jarang dipakai ya. Periode pervalen, poin pervalen jarang dipakai ya. Artinya yang cukup disebutkan adalah misalnya contoh incident rate ya, berapa, prevalent rate berapa ya, itu untuk memudahkan ya. Jadi tadi kalau kalimat ini ada yang masih bingung nggak dari kalimat tadi? Bingung ya? Halo, Desma, ngerti? Dari hasilnya masih bingung karena masih belajar, baru semester 2 ya.
Ya, nggak apa-apa. Karena nanti ada beberapa ya. Oke, silakan tanya dulu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, silakan tanya dari materinya Agung sama Asmi. Karena sama-sama Muhammad, saya nggak manggil Muhammad. Nanti kalau dua-duanya Muhammad kan panggil bingung. Asmi aja, Asmi sama Agung. Ya, silakan. Siapa yang nanya? Nggak ada yang nanya? Ya, ya, oke. Sekarang saya mau nanya deh pada yang menyaji untuk yang lain yang dengarkan ya. Suatu saat saya akan panggil. Karena kelihatannya dari yang disajikan oleh Asmi sama Agung tadi mungkin ada yang beberapa masih tanya. Perbedaan yang paling penting yang mana, Pak? Tadi ada kata-kata proporsi, ya, ada kata-kata rasio. Sekarang untuk supaya Anda nggak bingung, ya, apa sih proporsi itu? Contoh yang sangat sederhana aja. Apa itu? Ini jumlah mahasiswa Urindo ini berapa? 17 ya, dan 17 dari 18. Perempuannya berapa? Ayo, Jasmine. Ganti satu. Laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 5 orang, Pak. Laki-laki cuma 5 orang. Iya, Pak. Waduh, paling ganteng ya. Perempuannya berarti sisanya 12 ya. Ini saya makanya 12, Pak. Jasmine ya, Jasmine ini saya mau klarifikasi juga ke Prodi. Jumlah di dalam apa learning ya, absensi learning Urindo USS itu learning 18 ya absensi. Tapi di dalam Prodi itu menyampaikan ke saya untuk jadwal ujian sama jumlah mahasiswa kok 17. Saya menanya, ini siapa yang nggak masuk? Nanti kasihan nanti ya. Karena sudah ikut kuliah, tahunya nggak boleh. Ya itu mau ditegaskan ya. Oke, tadi sudah disebutkan. Ya oke, saya ikut yang 18 saja ya. Sama yang kuliah sama ini kan 18 orang. Berapa proporsinya wanita sama laki-laki di kelas A2? A1 ya, semester 2. Saya bisa jawab. Supaya mudah untuk mengingat. 5 dibanding 5 banding 13, Pak. Benar? Yang lain? Proporsi itu apa? Ini supaya Anda jangan bingung. Proporsi ya ada pembilang, ada penyebut. Kalau bahasa Bekasinya pembilang itu adalah numerator. Iya, betul nggak? Numerator. Sedangkan bahasa penyebutnya itu denominator. Itu bahasa Bekasi. Kalau saya ngajar di Jakarta, di Bogor, saya bilang bahasa Cilebut. Nah, biar bingung dia. Ya, ya oke. Itu bahasa yang numerator itu bahasa aslinya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi pembilang yang di atas ya, yang di atas, penyebut yang di bawah. Kalau proporsi ini supaya Anda paham, nanti kalau dapat soal dari saya bingung nanti. Kok ada suara masuk dendeng-dendeng apa nih? Nah, ini. Nah, coba ya. Berapa proporsi mahasiswa Urindo kelas A1 semester 2? A1 A1 ya, betul ya A1 ya. A1B ya. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, Pak, Ya, A1B, Pak. ya satu batch. Ada berapa kelas sih? Saya bingung saya. 2, Pak. 2 kelas. A1A dan A1B. Jumlah 1A berapa? Ini nggak tahu ya. Ya, oke saya sudah lama nggak ke kampus ya. Oke, jadi berapa kira-kira? Ayo, berapa proporsinya? Ini saya tanya Agung sama Asmi deh. Yang lain siap-siap. Supaya Anda mudah mencerna dari kalimat tadi rumusnya. Apa itu? Berapa proporsi antara wanita sama laki-laki di kelas A1 B2 semester 2? Ayo, siapa yang tahu? Anda tahu? Tak kasih bonus. izin menjawab, Pak. Ini misalnya laki-laki itu proporsinya 27,78%. Yang perempuan sekitar 72,22%. Cara ngitungnya gimana itu? Dari mana? Asmi. Nih, kalau yang laki-laki itu kan ada berjumlah 5 ya, Pak.
Nah, Hmm. dibagi 18. 18 ini totalnya, Pak. Total dari Ya. keseluruhan. Terus dikali 100%, Pak. 100 saja, nggak usah Ya, 100%. 100, Ya. Pak. Karena 100 itu menandakan persen ya. Ya, Pak. Kalau kali 1000 per mil. Ya, berapa? Hasilnya yang laki-laki itu 27,78%. Kalau perempuannya? Untuk yang perempuan, totalnya kan 13. Dibagi 18 itu jumlah keseluruhan dari murid A1B. Hmm. Dikali 100. Jadi 72,22%, Pak. Yang lain paham? Diri Kumulasari? Belum paham sih, Pak. Masih Oke. bingung. Untuk memudahkan rumus ya proporsi, kalau kita belajar matematika atau waktu SMA, ya, yang di atas kan namanya pembilang, betul nggak? Betul. Yang di bawah penyebut. Jadi kalau proporsi itu adalah gampangnya, ya, pembilang, ya, bagian daripada penyebut. Ingat, pembilang yang di atas bagian daripada penyebut. Misalnya contoh begini tadi, berapa proporsinya laki-laki dibanding perempuan di kelas A1B ini. Tadi dikatakan laki-laki cuma 5. Total mahasiswanya semuanya berapa? 18. Berarti 18 itu berasal dari A dan B, betul nggak? Laki-laki dan perempuan, betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau proporsinya berapa laki-lakinya? Berarti 5, tadi dikatakan oleh Asmi, sudah benar, 5 dibagi 18. 18 itu berasal dari A plus B. A itu laki-laki, B-nya perempuan. Ini memang proporsi. Paham? Ya, sekali lagi. Proporsi adalah pembilang bagian daripada penyebut. Jadi di bawah itu penyebut plus pembilang total ya. Tuh. Jadi kalau tadi dikatakan Asmi sudah benar, 5 dibagi 18. Itu kalau laki-lakinya. Berapa perempuannya? Yaitu 12 dibagi berapa? 18. 12 dibagi 18, Pak. Nah, paham ya? Itu proporsi. Paham ya? Sekarang kalau kita bicara rasio, rasio untuk memudahkan mengingat saja. Rasio itu adalah pembilang bukan bagian daripada penyebut. Ingat, bukan bagian daripada penyebut. Berapa proporsinya? Sekarang berapa rasionya antara laki-laki dan perempuan di kelas A1-2? Laki-lakinya berapa? 5, ya kan? Perempuannya Ya. berapa? 12. 12. 13. Sorry, 13. Sorry ya, 13 ya. Tadi saya ingat masih 17 ya, 13. Jadi totalnya 14. Artinya rasionya berapa laki-laki dibandingkan perempuan adalah 5 dibanding 13. Jadi 5 dibagi 13. Paham? Paham semuanya di sini? Ya, itu namanya rasio perbandingan. Ya, di mana pembilang itu yang di atas bukan bagian dari penyebut, berdiri sendiri. Ya, itu berdiri sendiri. Paham ya? Halo? Januar, paham Januar? Maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Nah, oke ya. Ya, yang rasio tadi. Ya, oke, rasio. Rasio itu beda dengan proporsi. Sekali lagi, proporsi adalah pembilang yang di atas bagian daripada penyebut di bawah. Artinya apa? Yang di atas dibagi A plus B, artinya dua-duanya populasi itu. Ya, misalnya contoh kan satu kelas ini ada laki dan perempuan. A itu sebagai laki-laki, B sebagai perempuan. Berapa proporsinya laki dibandingkan perempuan? Laki 5. Jadi 5 pembilangnya dibagi total A dan B. Jadi 5 tambah 13 jadi 18. Itu namanya proporsi. Sedangkan kalau rasio, pembilang yang di atas bukan bagian daripada penyebut. Artinya berdiri sendiri. Contohnya apa? Berapa rasio laki-laki dibandingkan perempuan? Laki-laki 5 dibagi berapa? Banding itu bagi ya. Banding berapa? Bagi berapa? Ayo. 18 atau bagi 13? 13, Pak. 13. Karena berdiri sendiri. Paham? Paham ya? Jasmine? Paham ya? Paham semuanya? Rasio ya
Oke, nanti ada contoh soal dari saya. Itu namanya. Oke, sampai sini ada yang tanya lagi. Ya, itu bedanya rasio sama proporsi. Ya, gampang kan? Ya, Dimas, paham, Dimas? Lumayan, Pak. Nah, lumayan. Ini baru nanti kalau ujian ini baru dasarnya, belum nanti kalau ada yang screening ya, ada lagi yang penelitian, case control, cohort, hitungan semua ya. Makanya saya minta Anda itu hadir nanti ya, ngerti betul-betul paham. Latihan itu harus dikerjakan, boleh berkelompok nanti diselesaikan ya. Kalau angkatan yang kakak kelas Anda itu setiap itu bagi kelompok kirim ke saya ya, karena rajin-rajin mereka. Kalau ada salah saya komentari ini salah masih ya itu ya, dipaham ya. Jadi saya ingatkan itu memang Pak open book ya, nanti saya tungguin open book boleh, bawa kalkulator boleh, boleh contekan boleh ya. Susah ya kayak statistik ya, nanti itu susah. Makanya ini baru statistik pemain belum dikerjakan atau sudah Asmi ya. Oke, kembali lagi ya, ini untuk proporsi dan rasio sudah tahu. Jadi proporsi itu adalah pembilang yang di atas bagian daripada penyebut. Sedangkan rasio pembilang bukan bagian dari penyebut. Dia berdiri sendiri dibandingkan ya. Oke, sekarang tadi ada istilah ukuran yang lain, incident rate ya. Ada prevalent rate ya. Di dalam epidemiologi tadi disebutkan oleh Agung sama Asmi memang ada di teorinya demikian ya, tapi jarang digunakan di lapangan. Kebetulan saya orang lapangan, jadi apa itu poin per poin? Jarang ya. Paling yang dikatakan berapa prevalennya? Karena prevalen insiden ya, attack rate berapa? Angka serangan ya, attack itu angka serangan ya, rate ya, rate. Rate itu menjelaskan tentang besaran. Berapa sih angka serangannya? Besarannya berapa? Rate itu ya. Namanya rate itu berapa rate? Nah, ya. Kalau naik mobil Anda supir angkot ya atau supir angkot itu berapa rate-nya kamu Parung Bogor? Berapa kali? Rate itu berapa kali ya? Besarannya kamu. Oh, 3 kali rate, 3 rate. Berarti itu ya. Jadi menunjukkan besaran ya. Itu rate. Oke, kembali lagi. Tadi ada istilah insiden dan prevalen. Ya. Insiden itu adalah jumlah kasus saja, kasus baru saja, ya, jumlah kasus baru saja dibagi populasi yang berisiko. Itu ingat, populasi yang berisiko. Apa artinya? Misal contoh, ya, di kelas A1 B ini ada 18 orang, ada yang ulang tahun, misalnya contoh ulang tahun, 1 orang. Setelah ulang tahun makan nasi nasi bungkus atau nasi kotak ya, yang dari salah satu pesan di kantin atau mana. Setelah makan keracunan, ya keracunan kan ada terjadi keracunan. Tanda-tanda keracunan muntah-muntah, BAB ya, itu diare ya itu keracunan. Sekarang pertanyaannya, berapa insiden rate dari kasus yang keracunan di kelas A1 ini yang jumlah 18 orang? Ditanya, jadi 18 orang kan nggak semuanya akan yang sakit. Mesti ada yang 5 orang atau 7 orang lah ya. 7 orang. Berapa insiden rate-nya? Berarti insiden rate-nya 7 dibagi berapa? 18. Mahasiswa 18. 18. Karena apa kalau dibagi 18? Ya? Karena yang makan risiko itu hanya 18 orang. Walaupun ditanya misalnya, berapa insiden rate mahasiswa Urindo? Wah, bingung Anda. Urindo itu luas. Dari karyawan, dari dosen, dari mahasiswa semester 1 sampai semester 7. Mereka tidak berisiko. Karena nggak berisiko? Karena nggak ikut makan. Yang dikatakan berisiko adalah mereka yang langsung makan. Paham di sini kalimatnya? Ya. Jadi kalimat berisiko adalah mereka yang kontak langsung ya atau terpapar dengan makanan tersebut, itu namanya
berisiko. Jadi berapa incident rate mahasiswa A1 yang KLB keracunan makanan yang ulang tahun tadi, yaitu 7, yang kena yang sakit putah-putah berak tadi 7 orang dibagi 18, tidak termasuk dosen karena dosen nggak ikut makan, tidak termasuk karyawan. Itu namanya mahasiswa yang berisiko. Paham? Itu paham ya? Ya, oke. Prevalen. Prevalen adalah jumlah kasus baru per selama. Ingat, dibagi populasi seluruhnya. Nah, misalnya toh, berapa insiden rate penyakit TBC, misalnya ya, penyakit TBC, ya, di kampus Urindo. Nah, kampus Urindo. Ternyata diselidiki dan didiagnosa oleh dokter dan hasil X-ray atau sinar rongsen terdapat 5 misalnya ya, 5 orang TBC termasuk TBC. Ya, berapa prevalennya? Ya. Nah, kasusnya dilihat, kasus ini termasuk mulai kapan? Mulai Januari, Pak. Ya, sampai bulan apa? Sekarang bulan April ya, bulan April. Jumlahnya 5. Nah, itu kasusnya dari Januari sampai April itu jumlahnya 5 ya. Dibagi total seluruh populasi yang ada di Urindo termasuk adalah mahasiswa semester 1 sampai semester 7 ya, 8 ya, pengujian sama pegawainya dan dosennya. Itu namanya populasi seluruhnya. Paham? Paham? Nah, ya. Nggak apa-apa, bosan-bosan teriak-teriak ya. Kalau nggak ngerti nanti ya. Nanti makanya latihan-latihan itu harus dipahami ya. Oke, itu ya, itu prevalen ya, prevalen ya. Oke, ada lagi yang mau tanya. Ini kalau jadi dikatakan oleh Asmi ya, sama Agung tadi sudah bagus ya, sudah berusaha untuk menyajikan makalah ya, tetap ada nilainya juga ya. Semuanya yang diberikan ke saya makalah, makanya saya penting sekali lagi makalah sama PowerPoint itu saya minta karena apa? Saya jadi dosen itu bukan setahun 2 tahun. Ada mahasiswa yang suka nakal ya, angkatan kelas Anda itu ya banyak dulu ya. Karena mahasiswa Urindo itu dari Sabang sampai Merauke, ada dari Papua, DT, dan mana-mana ya. Nah, di situ mungkin karena sibuk atau ikut-ikutan temennya, antara PowerPoint sama makalah nggak nyambung. Nah, ya, saya tanya, kok bisa begini? Maaf Pak, saya ngambil ini ya. Jadi itu perlunya ya. Malu nanti kalau Anda penyajian, karena saya uji skripsi juga gitu, antara judul sama kok beda ini dari mana Anda ngambil. Nah, ini saya orang yang termasuk teliti ya. Oke ya. Ya, nggak boleh harus konsisten dalam penulisan. Oke, itu ya. Ada yang menanya lagi? Yang disampaikan oleh Asmi ya, sudah sama Agung tadi sudah berusaha ya. Agung ya, mana Agung? Nah, itu ya sudah berusaha Ada, untuk Pak. menyampaikan ya, nggak apa-apa ya. Nanti dari saya ada ya. Oke, eh, ada yang nanya nih saya. Oke, saya kalau nggak saya mau share materi saya ya, ya. Oke, ini langsung bisa nih ya, langsung ya. Bisa, Pak. Oke. Oke, yang itu masih belum dilengkapin ya nanti ya yang belum masuk itu ya. Ini nilai Anda ini ya. Bisa kelihatan belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Nah, kelihatan, Jasmine? Kelihatan, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, oke, saya coba pelan-pelan ya biar ngerti ya. Ini kelihatan kalimatnya kurang gede atau cukup? Cukup, Kelihatan, Pak. Pak. Oh, kegedean ya. Kegedean Anda wajahnya nggak kelihatan di saya.
Oke, ini ukuran-ukuran epidemiologi, ya. Latar belakang, supaya paham, sekali lagi saya ulang lagi. Epidemiologi, bahasa Bekasi, bahasa Karawang, epi itu atas, ya. Demos itu rakyat, logi itu ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang distribusi, penyebaran, determinan, faktor penentu, frekuensi, jumlahnya, banyaknya penyakit, dan status kesehatan pada populasi manusia. Status kesehatan pada populasi manusia. Ya. Dalam EPID, faktor yang mempelajari berhubungan erat dengan biostatistik. Nah, itu ya. Kemarin sudah kita coba. Ya. Salah satu unsur pokok penting dalam epidemiologi adalah pengukuran kejadian penyakit dan ukuran tergantung dari tujuan daripada pengukuran. Ya. Secara umum, tujuan pengukuran kejadian penyakit digunakan untuk menilai keadaan kesehatan, mengatur potensi penanggulangan masalah kesehatan. Jadi bukan untuk masalah penyakit saja. Jadi epidemiologi itu tentang masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Ya, nih yang akan berisiko terjadinya penyakit. Contohnya apa, Pak? Ini ya, adanya bencana alam. Itu anak FKM banyak sekali ya. Anak FKM itu tugasnya nanti di bencana alam, BPBD itu banyak teman-teman yang masuk ya. Ada kebetulan dosen Urindo juga sebagai pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu ya. Eselon 2 di situ ya, adik kelas saya itu. Itu. Jadi anak SKM itu tugasnya banyak di situ ya. Penanggulangan bencana alam. Apa yang harus ditanggulangi? Oh, banyak ya. Oke. Nah, ukuran dasar epidemiologi di sini yang sering digunakan tadi rate, rasio, dan proporsi. Rate, tadi ada rate itu menandakan bahwa besarannya berapa. Rasio itu perbandingan, proporsi sama-sama perbandingan. Kalau rasio itu di mana pembilang bukan bagian daripada menyebut. Sedangkan proporsi adalah pembilang yang di atas itu kan pembilang ya, atau bahasa Kerawangnya numerator. Nah, itu tadi dikatakan oleh Asmi, numerator. Sedangkan yang penyebutnya adalah denominator, D. Ada D-nya aja denominator ya. Nah, gampangnya tambah D aja ya. Yang di atas pakai numerator, kalau di bawah tambah denominator. Nah, enak ya. Oke. Rate ini ya. Rate dalam epidemiologi menunjukkan besarnya peristiwa. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ada 3 unsur utama dalam ya, yaitu jumlah mereka yang terkena, kelompok penduduk tempat peristiwa terjadi, dan batas waktu tertentu. Ya, ini ingat kemarin deskriptif. Ya, siapa yang terkena? Who? Di mana? Where? Ya, dan when? Kapan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Hal-hal yang termasuk dalam kelompok rate banyak sekali. Ini kasih contoh ya. Ini pertama incident rate, yaitu kasus baru, ya, kasus baru. Prevalent rate, kasus baru dan lama. Kalau incident rate itu kasus baru dibagi populasi yang berisiko. Kalau prevalent rate adalah kasus baru dan lama dibagi jumlah seluruhnya. Attack rate, angka serangan, itu hampir sama dengan incident rate, yaitu kasus baru dibagi populasi yang berisiko, tapi konstantannya ini biasanya pakai persen, ya, angka serangan, ya. Tapi kalau incident rate itu bisa menggunakan per 1000, bisa menggunakan 10.000, ya. Oke. Case fatality rate, kasus yang fatal, ya. Nih, ya. Crude birth rate, angka kelahiran kasar. Crude itu kasar, birth itu lahir, ya. Crude death rate, angka kematian kasar. Nah, ini banyak rumus-rumusnya nanti diingat. Saya kasih semua, ada contoh soalnya nanti ya. Infant mortality rate, infant itu bayi. Bayi kategorinya adalah 0 sampai 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, kurang 1 hari. Itu namanya bayi. Kalau sudah lebih 1 hari, misalnya ulang tahunnya sekarang, besok bukan bayi lagi. Ya, itu kategori definisi epidemiologi. Ya, infant itu bayi. Mortality adalah kematian. Ya, maternal mortality rate. Maternal adalah ibu
yang meninggal, mortality kan meninggal, berhubungan dengan kehamilan dan persalinan. Ya, kalau ibu bahasa ibu kan bahasa Kerawangnya kan mother, tapi kok nggak gunakan mother Pak? Nggak semua ibu yang mengandung atau hamil ya, atau persalinan melahirkan. Jadi istilah di dalam epidemiologi atau dalam kependudukan disebut maternal. Ingat ya, bedanya mother sama maternal ya. Karena mother itu ibu bahasa kerennya, bahasa Kerawangnya, tapi nggak semuanya ibu mengandung atau melahirkan ya. Oke, maka digunakan maternal. Nah, ini proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu. Nah, ini ya. Bisa dikalikan persen atau per mil. Jadi kalau perkalian nggak perlu lagi kayak 100%, 100 saja ya. Untuk memudahkan ini ya. Ini rumusnya ya. Nah, ini ya. Proporsi disebut juga dengan P, yaitu jumlah orang dibandingkan dengan jumlah populasi seluruhnya. Nah, ya. Jadi kalau disingkat lebih mudahnya proporsi rumusnya adalah X itu pembilang dibagi Y. Y itu adalah jumlah X dan ya. Y ya. Y. Ini contohnya ya. Pada suatu kejadian luar biasa KLB keracunan makanan terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Maka proporsi anak terhadap orang dewasa adalah berapa? 0,375 dapat dari mana? Itu dari 12 dibagi 12/32 12 dibagi 32 per dikali 32 100. dikali 100. betul 100 ya. Nggak usah kayak 100% lagi ya. Oke, ya. Rasio ya. Ini menggambarkan jumlah kasus yang terjadi dibagi dengan populasi berisiko. Rasio X bagi Y kali 1. Ya, pembandingnya 1 biasanya ya. X tidak mempunyai keterkaitan dengan Y. Nah, tadi dikatakan. X berdiri sendiri. Tidak mau saya gabung dengan Y. Nah, ya. Tuh ya. Jadi contohnya, jadi rasio itu adalah X pembilang bukan bagian daripada penyebab, berdiri masing-masing berdiri sendiri ya. Contoh ya, soal suatu kejadian luar biasa keracunan terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Berapa rasionya? Anda tahu? Dapat 0,6 itu dari mana? 12/32. 12 dibagi 32 Pak. Salah. Coba 12 bagi 32 berapa hasilnya? 0,375 Pak. Salah kan? Jadi Pak, 0, dari mana hasilnya? 32 dibagi 12. Nah, masih bingung. Tadi dikatakan rasio ya X bukan bagian daripada Y. Ya. Artinya pembilang bukan bagian dari penyebut. Coba soalnya. Oh, Ya. Pak, dibagi 20 bukan Pak? Nah, yang benar itu 20. 20 dari mana? 32 dikurang 12 karena kan yang Nah, ini 12 orang. ya. Tadi yang sudah dikatakan ini ya, untuk memudahkan Anda mengerti, rasio itu X yang di atas pembilang atau numerator bukan bagian daripada penyebut atau bukan bagian dari denominator. Jadi berdiri sendiri. Kalau ada jumlah total semuanya 32 jumlahnya, berarti kalau diketahuinya 12 itu anak-anak, sisanya berapa orang dewasanya? Ayo, berapa? Tadi dikatakan tadi 20. ya 20 Pak. 20 otomatis. Ya, total semuanya 32. 12 anak-anak. Berarti dewasanya berapa? Ya 32 dikurangi 12. 12. Nah, paham? Itu Paham, Pak. rasio. Ya, itu tadi kejebak di situ Anda. Ya, rasio itu ya. Oke, ya paham ya. Jadi kalau nggak percaya hitung nih ya. 0,6 hasilnya ya. Jadi ingat, rasio pembilang bukan bagian daripada penyebut ya. Ini banyak suara masuk dangdang-dangdang apa sih ini? Ya. Oke.
Oke. Ini rasio contohnya ya, rumusnya ya. Untuk memahami tadi sudah saya terangkan sebagian berikut ya. Nah ini di perbandingan rasio proportion rate ini ya. Ini dibaca ya perbandingannya ini ya. Tidak punya keterkaitan ya. Jadi berdiri sendiri. X ya, X ini di atas. Saya nggak punya keterkaitan dengan Anda, berdiri sendiri. Ya, itu ingat ya. Proporsi X merupakan bagian dari Y. Ini ya, ingat itu ya. Oke, jadi Y ini adalah 100% jumlah. Ya, rate ini ya. Jadi mempunyai keterkaitan secara tidak langsung ya ini ya. Total populasi. Ya, itu ini yang untuk membedakan ya, dibaca nanti pelan-pelan ya. Oke, ini sekarang ukuran kesakitan dan kematian dalam epidemiologi. Ya, tadi kita sudah sampaikan dari awal, ukuran kematian atau kesakitan itu kalau bahasa kerennya morbiditas atau morbidity, ya, morbidity itu kesakitan ya. Kalau untuk kematian mortality, ya. Oke, untuk angka kesakitan kita sepakai sampai jam berapa? Halo? 11.40, Pak. 12 Pak. Wah, kan harusnya 12 Pak. Harusnya 11.40, Pak. Kan 3 SKS ini 12 30 setengah satu. Nggak harus 3 jam. Ini bulan puasa ya. Di diskon ya. Diskon 1 jam ya. Oke, kita sepakat sampai setengah 12 saja ya. Ya, setengah 12 ya. Iya, Pak. Ya. Ini makanya sekali lagi saya ingatkan dasar EPID 3 SKS. Apa Pak? Bobotnya besar. Ya, bobotnya besar. Kalau Anda dapat A itu lambangnya 4. A, 4. 3 SKS. Berarti 3 kali 4, 12 Anda punya. Ngantongin. Untuk apa? Untuk nutupi nilai Anda yang C yang banyak itu. Ya. Itu caranya. Dan ini kan dilihat mahasiswa itu nanti indeks kumulatif IPK. Indeks prestasi kumulatif. Ya, itu dilihat di situ. Ya. Nilai C. Ya, misalnya contoh nilai C itu dapat dari statistik, ada lagi dari mana ya. Nah, saya harus ngejot nih yang dapat SKS. Kemudian nilai sampai A, saya bisa nutupi nilai saya yang C dan itu caranya kuliah ya. Jangan wah, yang penting nggak semuanya apa mata kuliah itu semuanya bagus, cuma nilainya nggak bisa menutupi kecuali yang 3 SKS ya. Kayak statistik, EPID ya, itu 3 SKS, surveillance ya. Itu mahasiswa saya juga di Jakarta, di Bogor juga surveillance. Ya, kamu harus cari nilai yang bagus tentu ini. Ya, harus ikutin aturan ini. Ya, Pak. Kalau dapat A kamu lumayan. A itu 4. Ya. Bayangkan aja kali 3, 12. C itu 2. Kalau dapat C 2 ya nutupin apa nanti? Nah, itu ya. Ya, hanya 4 itu ya. Oke, insiden. Ya, insiden ini ada attack rate. Ya, ini yang sering dipakai di dalam epidemiologi lapangan ya. Tadi yang disampaikan oleh Asmi sama Agung ya. Itu boleh saja banyak ya dalam teorinya poin prevalen, periode prevalen. Malah bingung nanti Anda. Bingung nih, ya, masuk mana nih ya. Saya kalau ujian soal juga nggak saya tanya itu ya. Yang lapangan yang simpel saja. Berapa prevalennya? Berapa attack rate-nya? Berapa insiden rate-nya? Poin itu tengah, poin itu titik tengah. Ya. Periode itu periode selama, cuma kalimat saja dikacaukan di situ. Misalnya contoh, berapa periode prevalen? Kita tahu prevalen itu kasus lama, kasus baru. Ya kalau kasus lama ini ditanya bulan berapa? Januari sampai Desember. Ya itu namanya selama periode itu. Ya itu namanya kalau kalimatnya berapa periode prevalen lama amat bingung sama aja intinya prevalen jadi ditanya bulan berapa Januari sampai Desember ya udah hitung itu ya poin prevalen Januari sampai Desember titik tengahnya mana Juli ya sampai Juli apa itu angka Julinya bagi 2 nah itu caranya ya itu boleh teori-teorinya tapi kalau saya malah bingung nanti Anda ya yang praktis saja ya yang di lapangan yang sering digunakan oleh
kelompok-kelompok orang-orang kesehatan itu ya insidennya berapa, prevalennya berapa, itu aja ya. Intinya sama kok ya. Oke, ini rumusnya ya. Insiden rate jumlah kasus penyakit tertentu dalam interval waktu, interval itu jarak ya, waktu yang diperlukan. Saya minta misalnya contoh ke Agung, saya minta berapa angka kejadian penyakit Januari sampai Desember, sampai Maret, kan April kan belum ada ya, Maret. Iya Pak, siap 3 bulan. Nah, cari DBD Januari sampai Maret kasus DBD yang itu baru ya. Tuh periodenya tertentu, intervalnya tergantung permintaannya ya. Interval nggak disebutkan. Kalau saya sebutkan sini nanti Anda ngikutin ya enggak ya. Waktu tertentu ini ya, penyakit tertentu, waktu tertentu ya. Populasi yang berisiko tadi sudah saya katakan. Populasi berisiko enggak semua populasi berisiko ya. Tadi ada yang KLB itu ya. Itu yang kena itu ya orang-orang yang makan saja, enggak semuanya ya. Tuh ya. Kemudian ada attack rate ya. Juga demikian ini ya, kasus baru tertentu. Dan attack rate ini biasanya digunakan untuk KLB atau wabah. Konstantannya biasa digunakan adalah 100. 100 menunjukkan persen. Kalau 1000 per mil ya. Oke ya itu ya. Nah, nilai attack rate dimanfaatkan dalam memperkirakan suatu penyakit. Makin tinggi nilai attack rate, angka serangannya, maka penyakit tersebut makin memiliki derajat serangan. Ya, tuh derajat serangan, virulensi. Nah, kemarin sudah belajar kan, patogenitas. Sangat patogen sekali nih bakterinya. Nah, ya, oke itu ya. Istilah itu harus dibaca nih, nanti dibaca ya. Jangan dikumpulin, nanti ujiannya seperti itu. Ya, Agung ya. Walaupun multiple choice harus dibaca, nanti kalimat saya bingung nanti Anda. Oke, ini ya. Ada istilah lagi secondary attack rate. Ini juga ada tapi jarang digunakan. Kalau ada pertanyaan yang artinya ngerti. Second yang kedua ya. Ini contohnya SAR, ini singkatan dari secondary attack rate. Biasanya dihitung untuk suatu penyakit menular serta untuk suatu populasi penduduk yang kecil ya. Kecil saja kalau dalam satu kampung sulit ya, biasanya hanya satu keluarga. Misalnya contoh satu keluarga ya, kakaknya pertama sakit DBD, terus adiknya kena juga, ini namanya kasus yang kedua ya. Ini jarang ya, jarang digunakan. Cuma kalau ada pertanyaan ya silakan ya, tapi Anda sudah ngerti ya. Ini prevalen ya. Jadi ini yang sering digunakan dalam epidemiologi lapangan ya, kita praktis saja ya, orang lapangan ya. Prevalen itu kasus baru plus lama pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu tergantung permintaan Anda, permintaan pimpinan atau permintaan masyarakat. Tolong Mas dicari kasus TBC Januari sampai Desember. Oh iya Pak, siap. Nah, ya, kasus lama baru. Dibagi populasi seluruhnya. Kalau Anda mencari mana di populasi ini mana di kecamatan, kelurahan. Ya, kalau kelurahan ya pembandingnya populasi kelurahan, bukan kecamatan di bawah antar semua. Enggak, ya. Tergantung populasi yang diminta. Oh, satu kelurahan aja, Pak. Ya, kelurahan saja, ya. Misalnya kelurahan Menteng, ya. Ya, Menteng saja, nggak usah mengikut ke yang lainnya. Itu namanya populasi seluruhnya pada wilayah tertentu, ya. Nah, ini perbedaannya insiden, ya. Ini itu dibaca. Insiden hanya menghitung kasus baru, ini kasus baru yang lama, ya. Tingkat insiden tidak tergantung durasi, tidak tergantung. Ini tergantung durasi, prevalen. Ya penyakit-penyakit yang lama itu diabetes, ya, TBC, ya, kusta itu bisa menimbulkan prevalen ya, karena kasus kronis ya. Oke, ini biasa diukur dengan proporsi prevalen ini sama ya. Tadi sudah saya ajarkan. Oke, ini catatannya ini penggunaannya ya. Siden kapan digunakan, date kapan digunakan. Jadi siden itu satu waktu tertentu, tergantung kebutuhan ya di masyarakat 3 bulan. Ya oke. Ya. Kalau attack rate angka serangan pada saat terjadinya kejadian luar biasa, prevalen ini juga kasus lama baru tergantung yang diminta 1 tahun ya biasanya 1 tahun ya biasanya 6 bulan boleh ya. Kalau 2 tahun itu udah lama hilang kadang-kadang kasusnya ya. Ini ya.
angka prevalen ya sama dengan itu apa? Insiden kali disease penyakitnya namanya sakit, durasi ya durasinya ya. Durasi namanya sakit ya, prevalen. Ini ukuran-ukuran kematian CDR ya, jumlah kematian penduduk dalam interval waktu. Ini CDR crude itu kasar ya, kasar. Artinya apa kok kasar, Pak? Karena kematian kan adanya karena sakit, ada kecelakaan ya, ada ibu melahirkan, ini semuanya dihitung jadi satu. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi kalau ada ditanya lebih spesifik, nah, ya itu ada ya berdasarkan umur, gejala jenis kelamin. Kalau ini CDR semua dihitung semua, ya, nggak apa-apa. Tapi penting untuk menghitung untuk perencanaan bisa ya. IMR tadi ya, jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun ya, dibagi jumlah kelahiran hidup. Nah ini ya hati-hati. Pak, ada kelahiran hidup, mesti ada kelahiran mati, ada. Ya, artinya apa kelahiran hidup? Begitu lahir, ya, dia hidup, ya, itu masih dihitung. Tapi ada bayi yang meninggal di dalam kandungan, itu bukan lahir mati, bukan lahir hidup, ya. Paham ya? Jadi lahir itu ada yang waktu lahir, ngek, tanda-tanda kelahiran hidup kan nangis, ya, teriak, ya, bernapas, bergerak itu namanya lahir hidup. Tapi kalau seminggu kemudian meninggal, tetap dihitung lahir hidup, ya. Kalau lahir mati itu kategorinya adalah dalam kandungan, ya. Ini abortus, ya, atau mati dalam kandungan itu lahir mati, ya. Oke, CFR adalah kasus tertentu, ya, kematian kasus tertentu, ya. Jumlah penderita tertentu, ya, ini, ya. Bisa contoh apa, Pak? Berapa sih CFR orang kena diare? Berapa orang yang kena diare? 10, Pak. Oke, penderitaannya berapa? 70. Ya, jadi 10/70, ya, itu namanya CFR, ya. Ini age specific death rate, angka umur ya, lebih spesifik, infant, neonatal, ya, maternal tadi sudah saya sebutkan fatality rate ya. Nah ini rumusnya ya. Manfaatnya apa? CDR, petunjuk umum status kesehatan masyarakat, menggambarkan kondisi tingkat permasalahan penyakit dalam masyarakat. Nah ini ya. Misalnya contoh apa? Pak Lurah mengatakan, wah desa saya maju Pak, ini wah banyak orang punya mobil, punya motor, punya rumah bagus-bagus, tapi angka sedianya tinggi Pak, menggedabrus Bapak. Itu menandakan masa statusnya isinya rendah Pak. Nah itu ya, CDR-nya tinggi. Nah ya, jadi yang gedabrus nggak ada artinya Pak, gedabrus. Ya, CDR ya, nanti baca ya. Oke, ini adalah rumus-rumusnya banyak ya. Case fatality rate ya. Ini contohnya ya, CPR. Contoh jumlah anak yang menderita penyakit campak morbili tercatat sebesar 1.000 anak dan 50 diantara meninggal. Nah, jadi CPR-nya adalah 50/1000. Ya, oke. Oke, ini materi dari saya. Nanti ada latihan ini ya. Saya share. Ini ya, contoh biar Anda bisa download di oke. Bisa lihat? Gandes? Bisa, Pak. Oh, yang lain bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini Bisa, Pak. tolong ya untuk Agung yang lain semuanya ya. Ini contoh ada 5 ya. Ini sudah saya download atau kalau perlu saya share lagi ke Anda melalui WA juga bisa nih ya. Anda bisa. Oke. Langkah apa yang Anda lakukan kalau seperti ini? Ayo. Apa? Kalau ada soal seperti ini apa yang Anda lakukan? Kemana statistik? Ayo, siapa yang tahu? Bikin Agung? data kelompok, Pak. Ya, artinya Anda buat tabel ya. Tabel. Ya, buat tabel dikelompokkan. Ini kan datanya urutannya seperti memang ini kalau kalimat di lapangan itu seperti ini ya, nggak langsung didatakan seperti ini. Anda mencari sendiri kan
orang lapangan itu mencari data, apalagi skripsi ya, skripsi nanti ya, ngumpulin data satu-satu Pak. Iya. Setelah data seperti ini, misalnya contoh, didapatkan usia umur ya umur atau usia ini 0 sampai 2 tahun sebanyak 65 anak. Umur 3 tahun 99, umur 4 tahun sekian dan seterusnya ya. Bagaimana cara Anda melakukan? Ya, kita buat tabel. Ya, tabelnya ada sebagai berikut. Ya, ini ya. Ingat, dikelompokkan ya, umur. Kita buat interval sepakat 5. Kalau kita sepakat buat 5 berarti kita mulai dari 0 ya. Bayi kan 0 ya. 0 sampai 4. 0 sampai 4 itu bukan 4 intervalnya. Itu 5. Ya, dihitung 0, 1, 2, 3, 4. Ya, itu 5 ya. Dan seterusnya. Dari 4 langsung ke 5 sampai 9. Itu namanya interval. Interval itu jarak. Frekuensi banyaknya. Tinggal masukkan saja di sini. Kira-kira berapa? Ya, frekuensinya berapa? Bisa ngitung nggak tadi? Ini. Nah, ini. Usia 0 ya sampai usia 4 tahun di total berapa nih? 65 ditambah 99 dibantu Agung berapa Agung? 65 ya, ini dari sini 65 sampai tambah 99 tambah 4 164. berapa? Coba dihitung. 65 tambah 19, 164, Pak. Oke, kita masukkan ya. Ini caranya di sini. Masuk. Berapa? 160? 164. 164, Pak. Nah, gini ya. Sampai sini paham semuanya? Paham. Oke. Selanjutnya masukkan lagi. Ya, ini saya kasih contoh biar nanti mudah ngitungnya ya. Nah, total seluruhnya berapa? Saya kan usia 5 tahun sampai berapa? 9 tahun berapa? Ayo dihitung, ayo. Hitung di sini berapa? 5 tahun sampai usia 9 tahun. Kan kita sepakat tadi intervalnya 5. Jadi usia 5 sampai 9. Ayo berapa, Gung? Yang lain Desma ngitung, yang lain ayo bantu. 45, Pak. 45, Pak. 45, Itu Pak. dari mana 40 45. ditambah Tambah 3. Tambah 3, 1 tambah tambah 1, 3 tambah 1 tambah 1. tambah 1. Oke, ngerti ya. Jadi berarti berapa jumlahnya? Masukkan sini. Ini, Pak. Berapa? 45, Pak. 45, Pak. 45. 45. Itu caranya ya. Paham ya sampai sini? Coba kita selesaikan satu deh ini ya. Yang usia ini berapa? 10 sampai 14. Ya, dilihat. 10 sampai 14. 10 ada berapa? 2. 7, Pak. 7, Pak. Tuh 7. ya. Nah, itu caranya begitu ya. Masukkan 7. Ya, selanjutnya ada berapa nih bawahnya? 15 sampai 19. Berapa? 1. 1. Iya, nggak usah ragu. Memang soalnya demikian. Satu, satu. Ditulis ini satu. Nah, oke. Kasih dia ditengahkan di center ya. Pak, izin Pak, yang umur 0 sampai 4 itu 169 bukan sih, Pak? Tuh, nggak tahu. Saya hitung siapa ngitung? Ayo, itu siapa itu? Bener nggak? Coba dihitung. Maaf, Pak, salah Pak, Iya, Pak. 169 Pak. 169, belum Pak. ditambah yang Yang Nah, 4-nya belum dihitung. Iya, belum dihitung, oke. Pak. Berarti gini ya. Iya, Pak. Nah, totalnya berapa? Totalnya berapa nih? Ayo, Bung. Terus, Bung. 169 tambah 45 berapa, Bung? 222. 222, Pak. 22, Pak. 222, 222, Pak. Ini. Oke. Iya, Pak. Sekarang ini memang pekerjaan lapangan begini. Nah, sekarang total populasinya berapa? Ayo. Diperkirakan jumlah populasi keseluruhan usia 0 4 tahun berapa? 6.200 ya, masuk sini. Ya. Ya, betul. Betul nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Betul, Pak. Nah, ini berapa lagi di sini? Yang rentan berapa? Kok rentan? Kok beda, Pak? Beda dong. Rentan itu yang bersiko. Berapa? 230. 2.310, Pak. 2310. 230. Ya, ini dimasukkan ya. Nah, dan seterusnya. Sekarang nomor 1 aja nanti dikerjain kamu kerjain sendiri deh ya. Sekarang ditanya ada rate. Berapa ada rate-nya? Ayo.
Ayo, tadi rumus dari saya. Angka serangan. Itu angka serangan. Dibagi, ya, berapa? Yang tahu, Asmi? Trikomala? Berapa? Coba dilihat dari sini. Di atas, dari berapa? Ini udah ganti materi ya. Oke. Jadi, seperti sini. Tadi rumusnya apa? Jumlah kasus dibagi populasi yang mempunyai resiko-resiko, Pak ya. Ya, rentan. Jadi berapa? Maksudnya mana? Maksudnya mana? Yang Yang rentan Yang rentan, Pak. Nah, berapa yang rentan? 2310. Ya, jadi 300 berapa? 169. Ya, ini 169 dibagi berapa? Dibagi 6.200 atau dibagi 2.000? 6.200. 6.200. 6.200, Pak. Yang benar. 2.310 bukan? Nah, 2.310, Pak. iya. Kan gini kan? Berapa hasilnya? 0,073, Pak. 0, 0,073. Pak. kan begini. Ya. Nah, ini itu selanjutnya kamu kerjain di rumah ya. Ini caranya ya. Attack rate. Attack rate itu angka serangan. Sama dengan incident rate. Yaitu populasi yang rentan atau yang berisiko. Rentan kan risiko kan? Rentan ya. Kalau populasi seluruhnya itu beda. Orang nggak makan kok ikut dihitung ya. Enggak dong ya. Oke. Sekarang ini. Tentukan jenis ukuran. Logika ini ya. Nanti ingat ya, ada insiden, ada prevalen, ada proporsi, ada rasio. Coba soal nomor 1. Jumlah pria dewasa yang menderita berbagai masalah psikiatri, ya, psikiatri itu habis pemilu kemarin, ya, ikut caleg, nggak berhasil, gangguan jiwa. Selama tahun 80 sampai 80 di Jakarta, dibagi dengan jumlah keseluruhan pria dewasa di Jakarta tahun ini. Disebut apa nih ukurannya? Ayo, kan tahu? Proporsi, Pak. Proporsi. Yang lain setuju? Trikomala ya, tadi yang ngomong Trikomala ya, proporsi. Lain Mutiara, setuju? Pak. Oh, Mutiara. Mana Mutiara? Oke, Mutiara. Ya, setuju? Apa alasannya Mutiara? Ayo, saya tanya. Ini nggak apa-apa salah, nggak ujian kok, nggak apa-apa. Kan Karena tadi kan, proporsi itu adalah jumlah orang yang dibandingkan dengan sejumlah populasi seluruhnya, Pak. oh, jadi kan begini. Proporsi itu adalah yang ditanyakan apa pertanyaannya, ya, ya. Jumlah pria dewasa yang menderita, ya, yang menderita kan psikiatri, ya, di Jakarta dibagi dengan keseluruhan pria dewasa. Nah, loh, jadi dikatakan oleh Mutiara proporsi, Pak. Betul, yang lain setuju? Dosa ragu-ragu. Tadi ingat proporsi adalah pembilang bukan bagian daripada penyebut. Betul nggak? Halo, Agung? Nggak apa-apa, jangan, nggak usah Ya, ragu-ragu. Pak. Nah, ya. Ini apa? Yang ditanyakan apa? Psikiatri kan? Yang sakit ya? Berapa nih jumlah? Dibagi dengan jumlah seluruh kelahiran. Sorry. Dibagi dengan jumlah keseluruhan pria dewasa. Ini pria dewasa yang kena gangguan psikiatri. Sampai nyalonin caleg, pilek, nggak berhasil. Ya stres. Ya, ya. Dibagi seluruh pria dewasa. Halo? Betul? Proporsi? Preferensi bukan sih, Pak? Ya? Apa? Preferensi. Prevalensi. Kasus baru plus kasus lama. Ini kasus lamanya ada nggak? Ayo, Trik Mumala. Ingat. Berarti kalau kamu bilang
prevalensi, Anda menanyakan bahwa ada yang kena psikiatri kemarin Pak ada, ya. Sekarang ada lagi, itu ada kasus baru dan lama. Ini nggak ada kan? Ya, Hmm, yang betul yang mana? Halo Mutiara, yang lain? Ini yang lain siap nggak sih? Halo, ngerti nggak nanti? Ya, Siti, anu nggak ada ya? Nggak masuk memang ya? Siti Hasanah, Nur Hasanah, nggak masuk ya? ada apa itu Siti Nurhasana? Mana? Maaf Pak, tadi ada gangguan. Gangguan apa? Internet? Iya, Oke, gimana jadinya? Siapa yang absen di learning? iya, absen Pak, tapi tadi udah terlambat Apa? sih absennya. Jawabannya apa di situ? Terlambat Pak. Terlambat. Yang lain? Yang lain ada terlambat, ada yang Hadir, Pak. hadir, ada yang Hadir, absen sih. Pak. Nih, oke, kan absen dunia absen kan itu ya. Oke, jadi si Nurasana, so ya, untung tadi tak cek lagi, kalau enggak masuk ke learning susah ini, ya. Maaf, Bapak, saya juga tadi terlambat. Siapa? Putri Najwa, Ya, tadi Anastasia. isinya pas jam 10 lewat 11 menit. Ya terlambat itu termasuk, masih sampai setengah 11. Oke, nggak apa-apa. Yang penting makanya saya absen lagi, saya absen ya, absen. Ya, oke, ini masuk semua ya. Ingat, selagi yang terlambat tadi, kita ujian UTS tanggal 2 Mei, ya, libur sampai tanggal 20, masuk kembali tanggal 21, 22 ya, Senin ya. Kita kebagian lagi kuliah dengan Anda, yaitu tanggal 25 hari Kamis ya. Tetap kuliah kita adakan ya, Cak Gandis ya. Cak Gandis, kita kebetulan Alhamdulillah nggak ada yang libur ya. Nanti kalau libur kita harus ganti susah ya. Ya oke, kita tetap kuliah walaupun sudah 7 kali pertemuan, tetap nanti kita masukkan ke 9. Tetap ujian UTS ke 8 ya. Ke 9 nanti tetap lebih awal. Saya biasa begitu ya di Urindo. Bahkan kalau udah selesai kuliah, materi saya udah Anda nggak kuliah. Jadi ada waktu itu semester atasnya ada 2 minggu atau 2 kali nggak kuliah, udah habis materi kuliah saya, tinggal nunggu UAS saja. Itu enaknya ya. Jadi kita tetap kalau nggak ada libur nasional ya kita tetap kuliah ya. Walaupun UTS belum, tetap kita kuliah ya. UTS tanggal 2 Mei soal untuk membantu nilai Anda nggak pakai hitung-hitungan seperti ini ya. Nanti UAS ya. UAS nanti ada hitungan, terus terang aja. Kalau ini masih multiple choice, ya, dibaca ya, teori dari saya dibaca semua ya. Oke, itu. Ada yang mau nanya? Jasmine, yang lain? Oke, kembali lagi ke soal. Jadi jawabannya adalah Proporsi. Oke ya. Jadi ya, proporsi pembilang bukan bagian daripada penyebut. Yang ditanyakan ini dibagi jumlah keseluruhan pria, seluruh bagian ya. Oke, ini cari sendiri di rumah ya. Ini contoh dari saya. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini latihan dua ini, satu tadi udah, 3 ini pada suatu outbreak. Outbreak itu adalah bahasa kerennya wabah atau KLB. Ya, bahasa yang lainnya epidemi ya, sama itu ya. Melibatkan 26 kasus dari suatu penyakit X. 7 diantaranya adalah wanita dan 19 pria. Ya, jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada kelompok tersebut tidak diketahui. Berapakah distribusi proporsional dari kasus menurut jenis kelamin? Nah, ini ya. Gimana? Ada yang ngerti? Distribusi itu penyebaran. Ya, jadi di masing-masing berapa laki-lakinya, berapa perempuan. Proporsi itu sama dengan tadi, jangan lupa. Ya, proporsi ini cuma kalimatnya aja saya tambah proporsional. Kemudian ditanya proporsi.
Saya tahu jawabannya berapa nih, Agung? Berapa? Distribusi proporsional dari kasus menurut jenis kelamin. Laki-laki berapa? Laki-lakinya berapa? Yang kena? 19. Hah? 19, 19. Pak. 19, Pak. Dibagi? 26. 26. Betul, nggak usah ragu-ragu. 26. Karena 26 itu adalah laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Nah, betul ya. Ingat ya, jangan ragu-ragu. Berapa proporsi perempuannya? Kalau perempuan berarti 7 dibagi 7 26. dibagi 26, Pak. Iya, oke. Ngerti ya? Paham ya? Paham, Pak? Oke, ya. Ini juga demikian ya. 4, hitung ya nanti di rumah, hitung ya. Ya, tunggu. Jadi distribusi itu penyebaran. Dia cari penyebaran. Lakinya berapa, perempuan itu namanya distribusi penyebaran. Proporsional itu cuma dengan proporsi. Cuma tambahin aja pakai onal. Nah, ya. Proporsional ya, paham ya. Latihan 4 juga demikian nanti buat tabel ya. 5 ini juga tabel ya, kuartal ya. Kuartal pertama ya 1 tahun ada kuartal 3 atau 4 ya, 4 ya. Kuartal itu 3 bulanan ya. Oke, rasio ini ya. Ya latihannya ini latihan di rumah ya. Ya ini rumah. Oke, ada yang mau nanya ini juga demikian nanti buat tabel ya. Ini sama ya kemarin ya tadi ya. Nah. Oke, udah kita sepakat 11:30 karena puasa. Bapak, saya Ya. izin tanya dulu. Itu yang PPT yang soal-soal itu ada di e-learning. Udah saya kirim. Ah, oke, Pak. Udah. Makasih, Pak. Udah saya kirim barusan nanti sebelum jam 9:30 ya. 10. Coba di download ya. Iya, Pak. Ya. Atau mau saya share dari sini nggak apa-apa ya, sebentar ya. Saya share ya. Oke, nanti ke grup ini ya. Ada grupnya kan kemarin ya? Ada, Pak. Oke, ya. Nanti saya coba share ya. Ya. Ada yang menanya lagi? Ya, Dimas, Erlangga, Nafa. Oke, ya. Kita sepakat bulan puasa kita akhiri sampai 11:30. Oke, setuju? Setuju? Kok nggak jawab? Setuju nggak? Setuju, Pak. Pak. Setuju. Nggak usah orang-orang aku setuju. Ya, UTS nanti tanggal 2 offline. Artinya saya datang ke kampus di Solo. Ya. Ujiannya multiple choice. Total soalnya 30 soal. Enaknya kan. Jadi soal nilainya 3. Ya, oke 3. Harus hati-hati ya. 3. Belum ada ujian hitungan ya, masih teori semua. Karena tujuannya untuk membantu nilai Anda. Yang kedua saya ingatkan adalah tugas tolong dilengkapin. Kalau Anda nggak dilengkapin nilainya Anda terus terang nggak ada nilai ya. Karena itu juga kewajiban dari mahasiswa dari tahun ke tahun ya. Itu untuk membantu nilai Anda ya. Kemarin juga si Gandis itu mana Gandis ya ya disusul ya, nyusul yang termasuk ya. Ya itu ya. Jadi yang belum nanti saya tadi saya apa namanya? Mana yang Jaunar mana Jaunar? Bintang kirim lagi Jaunar. Oh mana tuh ngilang kepalanya. Oke ya. Oke kalau nggak ada kita akhirin. Saya coba nanti kirim ke anu ya WA grup. Ada WA grupnya nggak? Ada, Pak. Oke Ada. ya. Oke kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya live ya saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat libur panjang. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ketemu Ya, lagi. Minal aidin wal faizin, Pak. Ya, minal aidin wal faizin sama-sama. Saya juga kalau ada kata-kata yang kasar atau keras ya bukan maksud untuk mendidik ya. Kita minta maaf, saya minta maaf ya. Kita ketemu lagi tanggal Ya, Pak. 25 April, Mei ya? Mei ya? Mei. Oh, Mei Mei. cukup Mei ya. Masih ingatnya April aja ya. April dong ya. Oh iya, besok, April. Pak. April masih ada kuliah April, Pak, tanggal April. 25. Satu lagi, Pak. Ya, satu lagi. Walaupun harusnya UTS saya pakai untuk kuliah, tetap kita jalan terus supaya nanti kita nggak ada utang ya. Tetap ya. Oke, kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Di.